Hai Church, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku, sebuah program dari GJIC yang akan menolong saudara untuk membangun keluarga yang tangguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kerja, sebuah kutuk atau berkat Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana komunikasi dan pemahaman yang salah akan membuat manusia tidak dapat memahami perintah Tuhan. Ketika mereka tidak dapat memahami perintah Tuhan, itu membuat mereka jatuh di dalam dosa. Dosa mengakibatkan pemutusan hubungan antara manusia dan Tuhan. Sekalipun demikian, kita patut bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan membuat manusia tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun keputusan Adam dan Hawa untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan sudah mendukakan hatinya Tuhan, sudah membuat hati Tuhan terluka. Tapi Tuhan tetap mencintai dan mengasihi Adam dan Hawa. Jikalau hari ini hatimu hancur, tersakiti oleh orang yang engkau cintai, oleh orang terdekatmu, namun kalau engkau masih bisa bertahan, engkau masih bisa tetap mengasihi, engkau bisa mengampuni, itu bukan karena engkau adalah orang yang baik. Namun sejujurnya secara manusia kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Tapi kalau kita masih bisa bertahan, kita tetap bisa mengasihi, mengampuni orang yang sudah kita cintai dan kita kasihi, orang terdekat dengan kita. Sebenarnya itu semua karena kasih Kristus yang memampukan engkau untuk mengasihi orang yang sudah menyakitimu. Apa buktinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencintai sekalipun hatinya sudah terluka? Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, di dalam pikiran kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu mengusir Adam dari Taman Eden. Sepertinya Tuhan itu kejam. Sepertinya Tuhan itu balas dendam dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Tuhan dipenuhi oleh kemarahan ketika dia mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kita bisa membayangkan hal itu karena kita melakukan atau kita pernah melihat ketika orang diusir, ketika orang disuruh keluar. Kenapa? Karena ada kesalahan, ada perbuatan yang merugikan. Dan ketika pengusiran itu terjadi pasti dilakukan dengan emosi, dilakukan dengan kemarahan. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan Allah itu ketika Alkitab berkata mengusir dia dari Taman Eden. Apakah Tuhan dipenuhi oleh kepahitan? Apakah Tuhan dipenuhi oleh kemarahan? Kalau kita baca ayat 23, maka kita akan membayangkan betapa amarah Tuhan yang menyala ketika mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kita bisa membayangkan betapa Tuhan itu Tuhan yang murka karena hatinya telah terluka akibat perbuatan Adam dan Hawa. Dengan cara mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Hatinya terluka. Sekalipun Tuhan tahu dampak atau akibat dari dosa Adam dan Hawa begitu mengerikan. Tapi karena cintanya, Tuhan itu tidak terpengaruh oleh perbuatan iblis yang menghasut Hawa. Dengan cara dia kembali membenci Adam dan Hawa akibat ketidaktaatan mereka. Kita memahami kata mengusir dengan pandangan yang bahwa itu sebuah kemarahan. Tapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, kata mengusir dari bahasa Ibrani
salak, yang artinya diutus, diregangkan, dilepaskan, dibebaskan. Jadi kata salak ini berarti Adam dan Hawa diutus oleh Tuhan. Nah, kata salak ini dipakai para rabi untuk mengirim utusan yang diutus oleh Tuhan. Demikian pula dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa dan sepertinya kita membayangkan diusir keluar dengan kemarahan oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, sebenarnya Adam dan Hawa diutus oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Untuk apa? Untuk melanjutkan tugas yang Tuhan sudah berikan ketika Adam diciptakan oleh Tuhan. Tugas yang sama yang diberikan kepada Adam baik sebelum jatuh dalam dosa ataupun sesudah jatuh dalam dosa, yaitu mengusahakan. Setelah peristiwa kejatuhan Adam dalam dosa, Adam pun mendapat tugas yang sama, yaitu diutus oleh Tuhan untuk mengusahakan tanah yang diambil Tuhan untuk membentuk Adam. Namun bedanya, tanah yang dikelola setelah Adam jatuh dalam dosa adalah tanah yang lebih sulit untuk dikelola, karena tanah itu telah dikutuk. Tuhan berkata bahwa Ia akan bersusah payah mencari rezeki dan akan berpeluh untuk mencari makan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17-19. Dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, kata mengusahakan berasal dari bahasa Ibrani abad. Menurut Strong's Concordance, abad berarti bekerja. Tetapi abad juga secara tersirat berarti melayani atau mengolah. Abad juga berarti ibadah. Dalam Keluaran, kata abad digunakan berulang kali. Ketika Musa berbicara dengan Firaun, untuk Musa atas perintah Tuhan akan memimpin bangsa Israel pergi keluar dari Mesir untuk menyembah kepada Tuhan. Demikian pula kata abad juga seringkali dipakai di kitab Bilangan ketika orang Lewi melayani Tuhan di tabernakel Musa. Jadi abad bukan saja berarti mengusahakan, mengelola, tetapi abad juga berarti melayani, beribadah, menyembah. Saudara, sebagian orang memandang kerja itu sebagai beban. Bahkan ada juga yang menganggap sebagai kutukan atau hukuman Tuhan. Namun kalau kita melihat kata abad, maka kerja merupakan bentuk pelayanan atau penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Allah dapat dimuliakan melalui pekerjaan kita, tentunya akan mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik. Sebab kerja juga menjadikan kita bermanfaat bagi sesama kita. Karenanya kita hendaknya harus bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama-Nya. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 22-24 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika seorang pria bekerja dengan baik dan melakukannya sebagai berkat Tuhan, melakukannya sebagai penyembahan kepada Tuhan, maka dia akan bisa bekerja tanpa keluhan, bahkan tanpa menjelek-jelekan tempat di mana dia bekerja. Dia tidak akan pernah menjelekkan rekannya, atasannya atau pimpinannya. Nah, ketika dia bekerja dengan baik, bukan saja nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat pekerjaannya, namun ketika dia bekerja dengan baik, maka dia sedang melayani istri dan anak-anaknya lewat pekerjaan yang dia sedang lakukan. Dia bisa membuat istrinya bersyukur kepada Tuhan ketika melihat atau merasakan ada tempat tinggal untuk berteduh, ada makanan untuk perut yang kosong, bahkan ada dana yang cukup untuk pendidikan anak-anak. Dan istri akan lebih bersuka cita lagi kalau boleh bersama-sama dengan keluarga menikmati hasil dari pekerjaan suaminya, untuk bisa menikmati anugerah Tuhan, mungkin lewat liburan, lewat memberi apapun yang dia inginkan untuk menikmati anugerah Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika engkau sudah bekerja, engkau harus dilayani. Engkau bisa bersikap otoriter terhadap keluargamu. Justru ketika engkau bekerja dengan baik, engkau sedang melayani Tuhan di tempat kerjamu. Engkau sedang melayani Tuhan lewat keluargamu. Kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan dan perutmu lapar, jangan tutup tudung saji, buka kulkas. Dan tetap tidak akan ada makanan. Berapa kali banyaknya engkau membuka, tetap tidak akan ada makanan kalau engkau tidak bekerja. Kalau perutmu lapar, keluar rumah, cari pekerjaan. Bukan dengan menipu atau mencuri, seperti hari-hari ini marak dengan penipuan. Kalau engkau bekerja, engkau pasti akan bisa makan. Galatia pasal 3 ayat yang ke-24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mungkin karena keadaan atau kondisi keluarga, seorang istri harus bekerja. Saya mau katakan, pekerjaan yang kau lakukan hari ini bukan sebuah nasib sial. Karena sebagai istri seharusnya engkau tidak bekerja, engkau hanya di rumah. Tetapi kalau itu karena kondisi, keadaan, engkau harus bekerja. Jadikan pekerjaanmu itu sebagai cara Tuhan untuk memperbesar kapasitasmu dalam menerima berkat Tuhan di dalam hidupmu. Jadi pekerjaan itu bukanlah sebuah kutuk. Sekalipun tanah itu sudah dikutuk, tetapi Yesus sudah menanggung semua kutuk di atas kayu salib. Maka tanah yang kita kerjakan bukan lagi tanah yang terkutuk, tetapi tanah itu adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ini bukti bahwa tanah itu tidak dikutuk. Syaratnya adalah Ishak harus menabur supaya tanah itu menghasilkan.
dan Tuhan memberkati. Harus ada yang dikerjakan supaya tanah itu menghasilkan. Bagaimana supaya tanah itu bisa menghasilkan? Ada 5 hal yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Yang pertama, jangan malas. Amsal 21 ayat 25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kalau kita malas, kita tidak akan menghasilkan apapun. Kalau kita malas, kita tidak mengusahakan apapun. Dan tanah tidak akan menghasilkan karena kemalasan kita. Yang kedua, bagaimana supaya tanah bisa menghasilkan? Kita harus bekerja. Kerja bukan slogan, tetapi tindakan. Amsal 14 ayat 23 berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ketika kita hanya berkata-kata, maka kesuksesan hanya sebuah imajinasi. Tapi kalau kita lakukan dengan tindakan, maka kita akan menikmati hasil kerja yang kita lakukan. Karena dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dan ketika hanya sebuah slogan, maka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana tanah itu supaya bisa menghasilkan? Hargai waktu. 2 Tesalonika 3 ayat 10-12 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jelas-jelas firman Tuhan katakan, jika orang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kalau tidak ada pekerjaan, maka tidak akan ada apapun yang dihasilkan. Tidak ada pekerjaan, kita tidak akan dapat menikmati berkat Tuhan. Ketika kita menyia-nyiakan waktu kita hanya dengan iri melihat orang lain diberkati, kita tidak akan menikmati apapun. Kita iri ketika melihat orang lain bisa berlibur ke sana kemari, ke luar negeri. Sementara orang itu dengan kerja kerasnya bekerja, menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk bekerja. Dan dia hanya menggunakan sedikit waktunya hanya untuk memposting berkat Tuhan yang dia terima. Sementara kita iri dan kita berlama-lama menikmati postingan mereka dan kita menyia-nyiakan waktu kita, tidak melakukan apapun. Kita sibuk hanya dengan melihat kesuksesan orang lain, sementara kita tidak melakukan apapun. Itu kita sedang tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hargai waktu yang Tuhan sediakan untuk kita bekerja. Dan ketika kita menghargai waktu, kita akan menikmati bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana supaya tanah itu bisa menghasilkan dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 23-24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lakukan dengan segenap hati. Apapun pekerjaan yang engkau lakukan hari ini, maka tanah akan memberikan hasil di dalam kehidupanmu.
maka engkau akan menikmati bagaimana Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Karena engkau mengerjakannya tidak dengan setengah-setengah. Engkau mengerjakannya tidak ala kadarnya. Tapi apapun yang engkau perbuat, apapun yang kau kerjakan, kau melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka engkau akan menikmati bagaimana Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan upah di dalam kehidupanmu. Yang kelima, bagaimana tanah bisa menghasilkan dalam kehidupanmu. Berkati apa yang kau kerjakan. Ucapkan kata-kata berkat untuk apa yang sedang engkau kerjakan. Jangan dikutuk, jangan dikeluhkan apa yang sedang kau kerjakan. Kalau apa yang kau alami hari ini, mungkin apa yang sedang kau kerjakan tidak mendatangkan keuntungan atau belum mendatangkan keuntungan. Mari berkati, tumpang tangan apa yang sedang kau usahakan. Kalau engkau sedang berjualan makanan, maka tumpang tangan makanan yang sedang engkau masak. Kalau engkau sedang berjualan frozen food misalnya, maka tumpang tangan, setiap pagi tumpang tangan apa yang sedang kau kerjakan. Kalau engkau bekerja di kantor, berkati tumpang tangan komputermu. Tumpang tangan berkas-berkas yang sedang engkau kerjakan. Berkati itu. Jangan engkau keluhi atau engkau bersungut-sungut atas pekerjaanmu. Ketika engkau memberkati, maka engkau sedang membuka pintu anugerah Tuhan untuk apa yang sedang engkau kerjakan. Saya berdoa supaya apa yang engkau kerjakan, engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan malas. Jangan hanya jadi slogan. Tapi hargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Lakukan dengan segenap hati. Berkati apa yang sedang kau kerjakan. Ingat bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk mengusahakan tanah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bekerja, itu bukan sebuah kutuk. Itu adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu supaya kita menjadi orang-orang yang menikmati, menerima upah atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara-saudara yang mendengarkan program Aku dan Keluargaku, saudara sebagai suami, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara sedang melayani Tuhan di tempat pekerjaan saudara. Ketika sebagai suami bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara sedang melayani keluarga saudara. Untuk diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Demikian pula kalau engkau istri, engkau sedang bekerja hari ini. Engkau tidak hidup di dalam kesialan. Tetapi kalau engkau diizinkan Tuhan bekerja, Tuhan sedang memberkati kehidupanmu. Maka lakukan itu dengan segenap hati, dengan bersukacita, karena engkau sedang melayani Tuhan. Saya berdoa, kalau hari ini kita bekerja, mari kita bekerja sebagai berkat Tuhan dan bukan sebagai kutuk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau tidak mengusir kami dengan kemarahan, tapi Engkau mengutus kami untuk mengerjakan tanah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengusahakan, kami tahu Tuhan, ada anugerah Tuhan setiap kali kami bekerja. Setiap kali kami melayani Tuhan, pekerjaan yang kami lakukan adalah sebagai bukti penyembahan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami menyembah Tuhan, maka ada anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau berkati usaha, Kau berkati pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Sekalipun hari-hari ini adalah hari yang sulit untuk bekerja, tetapi kami percaya Tuhan, kalau kami mengerjakan, mengusahakan dengan segenap hati, maka Tuhan, Engkau mencurahkan anugerah-Mu, mencurahkan berkat-Mu, sehingga tanah itu akan memberikan hasil di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami.
di program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.